Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Wearing Asia. Nah, kali ini di produk review kali ini gue mau bahas produk terbaru dari Fitbit, yaitu Fitbit Versa 4. Dan di video kali ini gue mau bagi jadi beberapa bagian, yaitu pertama ada bagian desain, yang kedua ada bagian sensor, terus bagian yang selanjutnya itu ada fitur, aplikasi, baterai, dan terakhir ini summary. Mau tahu gimana produk reviewnya? Let's check this out. Oke, kayak biasa biasanya gue bahas first impression dulu dari desainnya, yang gue bilang ya ini cakep. Tapi kan cakep aja nggak cukup gitu, jadi kita lihat aja nanti fitur-fiturnya kayak gimana. Terus dari layarnya ini udah ada fitur always on display. Terus juga kalau kita bahas buttonnya ini kan udah touchscreen, jadi cuma satu aja nih. Dan kalau kita tekan sekali, dia akan muncul aplikasi atau widget yang ada di jam. Nah, contohnya di sini tuh ada alarm, terus ada exercise, terus ada find phone. Kayak biar tahu nih misalkan HP kita ada di mana, kita lupa naruh, kita pencet ini aja, nanti kita bisa dengar suara dari handphone kita. Terus selain itu di sini ada Fitbit Pay, ada relax juga, terus setting, timers. Terus ada weather juga untuk melihat cuaca hari ini. Kalau kita tekan dan tahan tombol ini akan muncul shortcut. Nah, shortcut yang kalau by default ini akan memunculkan setup Alexa atau yang Alexa by Amazon itu loh, yang kayak voice assistant seperti Google. Terus ini juga sebenarnya untuk shortcut bisa diganti, diedit, nanti ada di aplikasinya. Terus kalau kita tekan lagi tombolnya kurang lebih 10 detik lah ya, sampai akhirnya dia muncul logo Fitbit, itu masuk ke mode restart. Nah, masuk ke bagian sensor dan komponen, pada jam ini ya cukup banyak sih yang ditampilin dari websitenya, yaitu pertama ada heart rate monitor, itu udah jelas. Terus ada juga pengukur saturasi oksigen kita yang kayak SpO2 itu. Terus ada juga built-in GPS-nya itu GPS plus GLONASS. Terus ada mikrofon dan speaker juga ada. Setelah itu ada yang namanya Wi-Fi. Tapi Wi-Fi untuk saat ini tulisan di websitenya sih belum aktif gitu. Mungkin bisa jadi Wi-Fi ini akan menjadi aksesoris atau sensor yang digunakan untuk pembaruan fitur nantinya. Oke, karena ini adalah smartwatch, jadi kita bahas smart feature-nya kali ya. Yang pertama ini ada onward call Bluetooth yang nantinya, karena ini masih coming soon sayangnya, nantinya kita bisa telepon via jam ini. Gimana caranya? Nanti misalkan ada panggilan masuk, kita bisa ngangkat dari jam yang mungkin biasanya jam lain bisa ngangkat doang tapi teleponnya via handphone juga. Kalau ini bisa langsung dari jamnya, yaitu kenapa bisa? Karena ada mikrofon dan speakernya. Terus ada juga fitur Alexa built-in yang seperti voice assistant kayak Google. Nah, tapi kalau Alexa kalau nggak salah dari Amazon. Terus ada juga Google Maps. Google Maps ini nanti akan memberitahu navigasi-navigasi atau arah-arah waktu kita lagi beraktivitas. Mungkin seperti itu kali ya. Terus ditambah lagi ada fitur Find My Phone. Jadi misalkan kayak kita lupa naruh handphone nih, terus kita bisa pakai fitur Find My Phone ini untuk membunyikan alarm gitu, tanda ke handphone kita, nanti akan muncul tuh, akhirnya kita HP kita ada di sini kayak gitu. Nah, yang gue suka sih sebenarnya dari Fitbit itu adalah fitur premiumnya. Kenapa fitur premiumnya? Karena ternyata banyak banget fasilitas yang dia kasih untuk para pengguna premium. Apa aja contohnya? Gue sebutin ya. Jadi ada daily readiness score, terus ada sleep profile,
Ada snore and noise detect, jadi ternyata kalau gue baca dia tuh bisa mendeteksi suara-suara di sekitar kita tidur. Entah itu adalah suara dengkuran atau suara lain, dia akan nangkep nih, dan ini cuma ada di fitur premiumnya. Terus ada Advanced Sleep Analytics, ada Wellness Report, dan Mindfulness Session. Di Mindfulness Session ini waktu gue kulik cukup kaget juga, ternyata ada hal seperti ini gitu, ada fitur seperti ini. Jadi di sini ada video-video yang contohnya ini ada meditation for sleep, mungkin buat yang susah tidur gitu. Ini ada fitur meditasi untuk tidur ya, mungkin biar lebih nyenyak. Terus ada meditation for stress, mungkin yang lagi hektik, lagi stres sama hal-hal mungkin kayak kerjaan atau sekolah, bisa coba meditasi ini. Ada relaxing sound juga. Terus di sini ada ternyata yang waktu itu gue bikin kaget, ada stories for sleep. Jadi kayaknya ini adalah dongeng, jadi kita bisa dengerin dongeng gitu. Jadi ada yang ngedongengin dari fitur premium ini. Terus ada mindful minutes, morning meditation. Di sini ada boost body positified, mindful meals, terus masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di mindfulness. Selain itu, di sini juga ada video workout. Nah, jadi buat kalian yang mau workout di rumah gitu dengan menonton video, di sini banyak banget sih fitur-fiturnya. Mulai dari yang di bawah 15 menit, terus ada untuk mendapatkan active zone minute. Terus habis itu ada untuk yang nggak punya peralatan atau perlengkapan workout di rumah, ini juga ada yang tanpa peralatan kayak gitu. Terus di sini ada pilates, ada yoga, terus ada dance cardio dan kickboxing. Masih banyak lagi sih fitur-fitur video workout yang ada di fitur premium ini. Selain itu, di sini juga ada recipe inspiration. Jadi buat yang suka masak-masak, yang mungkin mau bikin healthy food sendiri di rumah, di sini juga ada mulai dari snack untuk sarapan, makan siang, sampai makan malam. Nah, kali ini kita mau bahas soal sport profile, yaitu apa aja sih yang bisa dilakukan atau apa sih olahraga yang bisa dilakukan dengan jam tangan ini. Dan kalau gue lihat caranya, kita tinggal swipe ke kanan, nanti akan muncul nih namanya itu exercise. Di 3 olahraga pertama ini sih ada yang namanya lari, berjalan, dan bersepeda. Tapi kalau mau lihat lebih banyak lagi, kita tinggal tap aja bagian yang all. Di sini terdiri dari beberapa macam olahraga. Kita bisa pilih seperti ada treadmill, ada spinning, ada strength training, terus ada yoga, ada berenang, ada aerobik. Masih banyak lagi, nanti bisa gua kasih lihat contoh-contohnya. Terus yang menurut gua oke dari sport profile ini, ternyata gua kira kan smartwatch mungkin yang hal-hal basic aja ya, kayak cuma lari, bersepeda, dan renang. Tapi ternyata di sport profile pada Fitbit ini cukup lengkap. Nah, karena ini smartwatch, jadi mungkin nggak terlalu sporty, tapi yang diunggulin dari smartwatch adalah ya aplikasinya sendiri. Nah, di aplikasinya ini banyak bagian-bagian yang bisa kita lihat, yaitu ada stress management, terus ada sleep score, terus di sini ada exercise kita selama seminggu, ada juga heart rate. Terus di sini ada berat badan kita yang bisa kita submit nanti. Terus ke bagian discover, di sini tuh yang gue suka adalah watch face atau clock face-nya. Di sini banyak banget yang bisa kita explore dan bisa kita gonta-ganti. Jadi banyak banget sih yang kalau yang suka lucu-lucu gitu, desain-desain lucu, ini cocok banget sih. Terus juga di sini ada aplikasi itu contohnya kayak tadi Find My Phone, terus ada untuk SPO2 dan Weathers untuk melihat cuaca. Terus juga di sini ada fitur-fitur yang dari premium yang tadi gue udah sebutin, bisa kalian eksplor lebih lanjut lagi di dalam satu aplikasi ini kayak gitu.
Oke, di bagian heart rate akurasi ini gue mau bandingin atau mau ngasih lihat gimana sih seberapa akurat Fitbit Versa 4 ini. Nah, gimana cara ngitungnya? Seperti biasa gue menggunakan satu alat tambahan, yaitu alat dari Polar, yaitu Polar H10 yang gue taruh di dada, yaitu chest strap. Nah, untuk lihat perbandingannya kayak gimana, kita lihat di layar ini. Untuk di awal, yang warna ungu ini yaitu Fitbit Versa 4, yang untuk merah ini adalah Polar H10. Di awal-awal ini perbedaannya cukup jauh, mungkin karena penyesuaian juga kali ya. Di sini perbedaannya masih kelihatan banget, beda jauh, tapi mulai kesini udah mulai nggak terlalu jauh perbedaannya, udah beda tipis-tipis. Kita lihat ke sini, kalau misalkan heart rate dari Polar ini tinggi, Fitbit Versa 4 juga ikutan tinggi, begitu juga sebaliknya. Di sini mulai mirip-mirip, mulai berdekatan perbedaannya, bahkan sama persis. Kita lihat lagi di sini, kalau lihat dari sini sih perbandingannya nggak terlalu jauh ya, nggak kelihatan perbedaan yang signifikan. Overall masih sama-sama, jadi bisa dibilang heart rate dari Fitbit ini cukup akurat, nggak terlalu melenceng jauh. Jadi kalau gue simpulin, Fitbit Versa 4 ini untuk urusan heart rate dia cukup oke. Nggak tahu ya, bisa dibilang akurat atau enggak juga kan, karena kita nggak bisa terlalu menilai. Jadi kalau misalkan dibandingin dengan Polar H10 ini, gue anggap cukup akurat. Oke, di bagian GPS akurasi ini gue mau ngasih lihat rute yang gue lalui waktu lagi pakai Fitbit Versa 4. Nah, tampilannya mau gue kasih lihat di Google Earth ini. Jadi yang gue kasih tahu di awal, gue itu lari di pinggir jalan, karena nggak mungkin kan kalau lari di tengah-tengah ini. Nah, kalau dilihat dari sini, dia banyak belok-belok, nggak rapih kalau dari di awal. Nah, ini udah masuknya ke bagian kanan, ini dia malah ke bagian kanan jalan, terus akhirnya balik lagi ke kiri. Kalau lihat dari awal sih ini ya sesuai jalan, tapi kalau karena gua kenyataannya lari di pinggir jalan, dia nggak sesuai. Di sini gua belok kiri, nah di sini dia malah ke kanan jalan. Kita lihat lagi, kita lanjut. Nah, ini dia malah belok ke kanan jalan, ke bagian kanan jalan. Terus di sini hampir sama kayak tadi, dia nggak benar-benar persis di pinggir jalan garisnya, garis dari GPS ini. Oke, lanjut ke bagian sini. Ini masuk ke perumahan, ke perkampungan. Nah, di sini jalannya kecil, tapi dia malah ke luar jalur atau keluar dari jalanan garis GPS-nya. Terus di sini gue puter balik. Ya, dari sini kelihatan nih perbedaannya. Dia harusnya kan di sini nih sesuai jalan, tapi kalau dilihat dari garis GPS yang ada di Google Earth, dia malah keluar jalur. Kita lanjut lagi, kita kasih lihat. Nah, di sini juga belokan yang terlalu tajam, terlalu jauh, nggak sesuai. Terus kita lanjut lagi ke bagian ini. Oke, mungkin ini enggak sih, ternyata dia enggak di pinggir jalan, dia masuk ke rumput-rumput ternyata. Oke, kita masuk ke jalan ini. Nah, ini udah mulai nggak beraturan nih. Dia udah nggak jalan yang lurus, tapi dia malah kayak zigzag kayak gitu GPS ya.
Setelah itu oke, dia di sini mulai sedikit rapi, tapi nah ini di sini aneh banget dibentukan GPS-nya nih. Oke, kita lihat lagi. Di sini udah oke, dia udah mulai di pinggir jalan. Nah, di sini kita lihat udah mulai di pinggir jalan. Nah, ini udah mulai berantakan lagi, kembali berantakan lagi, sampai akhirnya di sini. Overall kalau dilihat dari sini, rute GPS-nya nggak terlalu rapi, kayak terlalu banyak belok-belok yang nggak jelas. Tapi kalau dari jarak, misalkan gue lagi pakai jam lain juga, perbedaannya nggak cukup jauh sih. Jadi kayaknya soal jarak, perbedaannya nggak sampai 500 meter antara jam lain. Tapi kalau misal lihat dari GPS di Google Earth ini, arah GPS-nya cukup berantakan. Oke, lanjut ke bagian baterai. Waktu pertama kali gue pakai, gue sengaja nggak ngeliat nih klaim seberapa lama sih baterai ini bertahan. Jadi gue coba dari 100% ke 13% ini kurang lebih 4 hari. Tapi itu udah termasuk gue olahraga yang durasinya ini dalam GPS mode atau GPS menyala ini totalnya 5,5 jam. Jadi lumayan lama sih untuk smartwatch. Terus kalau gua baca di websitenya, dia ngeklaim bertahan bisa sampai 6 hari, dan menurut gua ini udah cukup sih. Benar, ternyata kayak terbukti kalau dia bakal tahan 6 hari tanpa penggunaan GPS sepertinya ya, kayak pemakaian normal. Terus waktu gua ngecas, kurang lebih dari 10% nih ke 100% itu memakan waktu 1,5 jam. Jadi ya kayaknya nggak terlalu lama lah ya. Nah, di bagian terakhir yaitu summary, kita biasa mulai dari harganya. Kalau gue baca sih harga Fitbit Versa 4 ini sekitar 3,9 juta ya, hampir 4 juta lah ya. Terus kalau menurut gua, untuk orang yang mungkin nggak terlalu sporty tapi pengen punya smartwatch yang bisa dipakai olahraga, kayaknya cukup oke sih ini. Ditambah lagi, apalagi sekarang kan banyak yang mulai aware gitu soal mental health atau kesehatan mental. Ini bisa dibantu dengan fitur premium, yang karena kalian bisa dapat fitur premium ini gratis selama 6 bulan pertama. Jadi menurut gua, buat orang yang nggak terlalu sporty tapi pengen lebih mementingkan healthy feature dari jam ini, kayaknya ini cocok untuk kalian. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like. Kalau kalian punya pertanyaan atau komentar, kalian bisa klik komentar di bawah ini. Kalau kalian nggak kepengen ketinggalan video terbaru dari kami, kalian bisa subscribe YouTube Via Official. Terus kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @werinasiaofficial. Kalau kalian yang suka TikTokan, kalian juga bisa follow kita di @werinasiaofficial. Buat kalian yang mau support kita, kalian juga bisa membeli produk-produk yang telah kita review di website wiya.id. Gue Maul, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.